Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, izinkan mohon izin untuk sedikit menjelaskan mengenai SKP tahun 2022 di-share oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sementara ini informasinya tetap kita kerjakan dulu. Nanti biasanya itu kalau sudah kita mengerjakan, kita kumpul ke dinas, itu nanti ada revisi. Jadi kita kerjakan dulu. Nanti revisi itu belakangan. Nanti kalau sudah ada revisi baru nanti menjelaskan lagi tentang SKP-nya, apa-apa yang perlu diperbaiki, ditambah atau dikurang, itu tergantung dari informasi nanti dari dinas Parobi biasanya. Informasikan melalui kecil itu nanti ulun kami berdua akan memperbaiki apa yang direkomendasikan SKP oleh Dinas Pendidikan. Kita ulun share dulu lembar kerjanya. Oke, berikut ini adalah tampilan dari kopernya. Di kopernya seperti biasa, lambang Banjarbaru, penilaian prestasi kerja, pegawai negeri sipil. Nanti di sini ada 2 item, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nama gelar biasa NIP karena kita ada 2 jenis ASN, jadi NIP dan NIPK. Angka golongan berbeda nanti dari PNS dan P3K berbeda. Nanti di bagian data ini akan dijelaskan seperti itu. Terus pangkat golongan ruang juga nanti akan berbeda antara PNS dan P3K. Jabatan fungsional juga berbeda. Unit kerja sama sebanyak 11, periode penilaiannya 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, Kota Banjarbaru biasa Dinas Pendidikan SKP 11 Pagi tahun 2021 ini yang 2021 ya. Ini adalah yang kemarin tahun kemarin seperti itu. Kita ke bagian kedua itu data. Nah, bisa dilihat ini data. Ada Bapak Ibu. Ini data awal di sini jenis pegawai. Ini Bapak Ibu bisa nanti mengetik langsung aja ya. Nah, jadi kan di sini bahwa jenis pegawai negeri sipil nanti tampil di koper ini pegawai negeri sipil. Jadi bapak-bapak ibu yang perjanjian kerja itu tinggal diambil di sini, copy paste aja pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, yang copy dan paste di sini. Maka nanti akan menjadi di kopernya seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sini. Oke, selanjutnya ini sudah ada isiannya di sini. Terus nanti di sini kita ganti dengan tahun 2022. Nanti akan di koper akan menuju ke 2022 sesuai dengan tahun SKP kita. Jadi menggantikan adalah perubahan untuk data pegawainya. Nah, di sini data pegawai ini pejabat penilai kinerjanya. Di sini Bapak Ibu ketik aja NIP dan atau NINP3K-nya. Nah, untuk pangkat golongan nanti yang akan berbeda. Contohkan di sini kan punya ulun namanya Arifin, di cover dia nanti tampil dengan Arifin. NIP pangkat ulun jabatan. Jadi yang berbeda adalah contohnya seperti ini. Contohkan misalkan nama beliau itu adalah misalnya nama Siti Manhani. Ini beliau adalah ini di sini bahwa pangkatnya 9, grade 9, TMT sesuai TMT SK Bapak Ibu, jabatannya ahli pertama. Jadi kita ketik aja di sini, dan ambil 9, tinggal TMT aja. Di sini kita paste Bapak Ibu, copy paste, tinggal ganti TMT-nya mungkin Bapak Ibu lah 1 April 2022. Ya, muncul di sini. Pangkatnya grade 9. TMT-nya 1 April 2022. Ibu Siti Manhani ini adalah
golongan atau grade 9 dengan SK-nya 1 April 2022. Kan? Terus ini jabatan beliau adalah, kita ambil sini saja, copy paste ahli pertama. Kita letakkan di data ini jabatan 3D itu jabatannya guru muda, 3C dan 3D itu guru muda. Untuk yang PNS, untuk P3K itu menyebutnya adalah ahli pertama untuk S1. Itu muncul nanti di koper, berarti ini ahli pertama. 11 ini sama saja, ini sama. Yang jadi yang perbedaan itu adalah pada di pangkat dan jabatan. Ini aja yang ada perbedaan, dan di sini. Nah, untuk PNS dan sipil, untuk P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kan? Di sini yang kurang tahu apakah berganti masih Pak Alam, misalnya data Pak Alam itu bisa nanti dirubah. Untuk data pejabat, atasan pejabat menilai, nanti di sini yang bisa berubah. Ini nanti untuk yang realisasi terpakai. Jadi untuk yang di awal adalah di sini pegawai menilai, pejabat penilai kinerja. Kita masuk ke MPH sekolah. Nah, ini MPH sekolah. Jadi MPH sekolah ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya kan. Sebenarnya kalau kita tampilkan semua, ditampil semua. Nah, sudah tampil. Nah, berarti di sini karena lebih amannya ini kita hide aja, kita sembunyikan. Ini sembunyikan, tinggal klik di sini ke bawah, ini sama saja. Bapak Ibu klik kanan, ada tanda panah di sini. Nah, ini klik kanan nanti muncul hide, tidak sembunyikan. Nah, jadi kita yang terpakai di atas ini saja. Nah, jadi kepala sekolah Bapak Said, ini programnya di sini sudah baku bahwa targetnya sekolah tertib. Nah, jadi ada sini tersusunnya RKT rencana kerja tahun. Jadi mohon kepada kurikulum dan mungkin sama-sama nanti RKT satu bundel, satu dokumen RKT yang jadi pegangan Bapak Ibu, bisa jadi bahan. Jadi share contoh RKT SMP. Nah, seperti itu. Terus suasana pembelajaran, ini yang utama pembelajarannya. Terus ini pengelolaan keuangan, ini berhubungan seperti Tante Putri ya, Ibu Fitri ya. Di sini beliau, di sini tugasnya. Pengelolaan administrasi sekolah ini Pak Udin ya. Di sini Pak Udin, tugas di sini Pak Udin, tata usaha. Tugas tambahan, nah di sini yang untuk pejabat-pejabat, Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, Wakasek satgas dan humas, terus kepala lab, kementerian IPA, kepala komputer dan kepala perpustakaan. Ini kewirausahaan. Nah, kalau mungkin ini agak, kalau di Dupak di peraturan Kemenpan RB untuk angka kredit, memang kewirausahaan tidak ada. Jadi ini mungkin kalau dimasukkan ke tambahan bisa mungkin sebagai pengelola kantin. Jadi kan usaha-usaha seperti itu, pengelola kantin. Jadi yang mengarah ke bagian untuk menghasilkan benefit atau lebih dalam bentuk materi, jadi kewirausahaan. Jadi ya untuk tambahan juga lebih, kalau kita guru lebih mengutamakan itu materi utama dan penunjang. Walaupun ada kegiatan tambahan, tapi yang lebih diutamakan karena yang tersaji di PAK itu adalah utama dan penunjang. Ini pengembangan profesi, selanjutnya adalah pengembangan profesi. Ini profesi kan paling tidak ikut seminar webinar, yang kedua ikut diklat, bintek dan teknis. Karena kenapa dibedakan? Karena kan seminar webinar itu 0,1 nilainya, pelatihan itu minimal 30 jam, satu angka kredit, RMGMP. Nah, untuk MGMP, Ibu, memang ada dua MGMP ini, memang ada dua persepsi. Nah, jadi persepsi yang pertama itu adalah menggunakan jam, persepsi yang kedua menggunakan paket. Memang kalau di peraturan Kemenpan RB untuk angka kredit guru
itu MGMP tidak berbentuk dalam jam, tapi dalam bentuk paket kegiatan selama 1 tahun itu 4 kegiatan. Satu kegiatannya itu 0,15 kalau tidak salah per kreditnya. Jadi ya hanya dapatnya kalikan 4 berapa. Jadi rendah. Cuma kemarin ditanyakan dengan Pak Robi, karena ini adalah masih kabupaten, sehingga beliau menyarankan tetap menggunakan 30 jam seperti itu, 30 32 30 untuk untuk sertifikat MGMP. Tapi nanti adalah yang ulun takutkan itu pada saat bagian Bapak Ibu yang sudah ke 4C, karena 4C itu adalah LPMP yang menilainya. Kalau LPMP pasti mereka berpatoknya di Kemenpan RB Saplok. Nah, mereka tidak melihat lagi. NLPMP sendiri itu pernah pelatihan oleh Pak Saiful Rahman dari Widya Suara LPMP. Beliau mengatakan bahwa MGMP itu bukan 30 jam, tapi paket. Nah, jadi yang ditakutkan itu adalah pada saat Bapak Ibu yang sudah 4B ke 4C didinaskan, mereka hanya tidak apa-apa, diterima aja 30 jam. Nah, tapi kalau di LPMP mereka sudah berbeda dengan yang di kota atau provinsi. Atau provinsi setahun kota. Nah, jadi di kota Banjarbaru tetap menerima saja 30 jam satu, sementara di LPMP udah mereka itu pakai paket. Sehingga nanti pada saat pengajuan MGMP ini itu jadi nanti ulun jadi bom waktu. Karena jadi bom waktu, LPMP nilainya paket 4 kegiatan dalam 1 tahun, sementara di MGMP hitungannya per jam. Itu aja. Jadi ini nanti jangan terkejut, yang keempat C itu nanti bisa dicoret oleh, jadi kita ajukan misalkan sampai 80 jam MGMP-nya, ternyata hitung malah 0,15 kalikan 4. Hanya segitu yang kita terima. Jadi kalau hemat ulun, kalau yang keempat C, ajukan adalah yang minimal, bukan yang maksimal. Karena kalau sudah minimal, kita dapat tidak masalah. Kalau yang kita ajukan maksimal, ternyata kita dapat yang minimal, kita kan kekurangan angka kredit. Nah, jadi kalau yang ulun sarankan kepada Bapak Ibu yang tanya ke ulun, yang mana yang posisi 4B ke bawah, salah atau ulun tergantung kabupaten kota. Tapi kalau sudah yang masuk ke 4C, itu yang agak berbahaya. Informasi, ulun lihat yang IPA, Pak Rijay, beliau juga sebagai ketua MGMP IPA, beliau sudah membuat sertifikatnya pakai paket. Mungkin Cilipit bisa bertanya dengan bagian yang Pak, tanya dengan Pak Rija. Pak Rija juga beliau tim penilai DUPAP. Beliau menguasai sesuai dengan peraturan Kemenpan RB, beliau sudah membuat paket kegiatan di sertifikat MGMP. Ya, sementara Bapak Ibu yang di bawah 4 mungkin aman, ya diterima saja oleh tim penilai, mungkin tutup mata terima saja, tapi nanti jadi bom waktu pada saat Bapak Ibu yang ke 4C. Itu aja informasi udah. Nah, terus ini tersusunnya pembuatan PTK makalah, karena ini kan yang krusial, yang penting, ingin cepat bisa membuat PTK atau membuat makalah. Jadi ada 4 ini yang paling umum yang kita kerjakan selama 1 tahun kegiatan dengan 4 tahun target naik pangkat, atau lebih amannya 4 tahun seperti itu. Nanti yang bermasalah, bukan masalah, jadi Bapak Ibu yang sudah C ke D itu yang agak lebih lambat, bisa ke 5 tahun, bisa ada yang 6 tahun. Karena apa? Karena 1 tahunnya dihargai 19,5. Berbeda dengan C ke D. C ke D itu 3C ke D itu 20,25, sehingga 3 tahun pun terkejar. Tapi kalau yang di startnya adalah di 3D-nya sudah 302, 303, akan ke 4A akan lebih kesulitan. Karena kan belajarnya dihargai 19,5. Kalikan 4 kurang dari. Jadi harus mengejar di terus PTK nanti dituntut minimal adalah 3, 2, 8, ya PTK 4, ya 2, keempat A kan 2 PTK, keempat B 3 PTK. Nah, jadi 2 PTK 8, yang keempat A. Sudah 2 PTK selama 2 tahun mengejar PTK, 2 tahun itu 1 PTK, 2 tahunnya 1 PTK. Mempersiapkan
seperti itu. Jadi disinarkan, atau dengan makalah berarti kan nilainya 2, berarti 4 makalah. Sampai Ibu pilih mau 4 makalah atau 2 PTK, sama saja. Jadi itu yang wajibnya. Sebanyak apapun Bapak Ibu yang mengambil sertifikat sampai 100 tapi tidak ada publikasi ilmiah juga tidak diterima, dipending. Ya, melanjutkan ke rencana SKP. NPWP dulu ya, jadi kan karena ada guru IPS, jadi nanti diketik aja sini ganti guru IPS. Nah, jadi RKT-nya rencana kerja tahunan. Jadi kepada sekolah khususnya kurikulum dimohonkan bisa share membagikan RKT-nya kepada tiap guru. Jadi atau nanti kalau program adalah setiap tahun membuat RKT dibuat bersama-sama, bisa dengan bendara, dengan perwakilan paguyuban, dengan komite, dengan guru, duduk bersama menyusun RKT. RKT ini masuk program-program Bapak Ibu. RKT itu tersusunnya RKT yang berkualitas. Ini harus tersaji seperti itu di kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tersusunnya rencana pembelajaran mata pelajaran IPS. Kita ganti aja IPS. Nah, terus yang kedua terlaksananya pembelajaran. Ini juga IPS. Copy paste aja ya. Nah, copy paste yang PKN-nya dengan IPS. Copy paste. Ini pelaporan, copy paste. Terus ini karena ini, terus selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Itu ranahnya adalah kepala administrasi keuangan, contohnya seperti Ibu Tante Fitri, Ibu Fitri ya. Mungkin Pak Jaini bendahara, pengelolaan keuangan. Nah, ini tugas tambahannya. Tapi kalau ini lebih cenderung, lebih tepatnya adalah bagian fungsional umum ke Ibu Fitri ya. Ini adalah sini tugas beliau. Jadi berapa keuangan yang beliau, laporan keuangan beliau yang beliau kerjakan. Nah, ini adalah dari Pak Udin, Pak Udin. Ini tugas akademik, tugas tambahan. Jadi nanti bisa juga Ibu sebagai wakasek, koordinator wakasek, nanti sebagai kalau kan sebagai wali kelas 7I. Nah, sebagai wali kelas 7I, tugas tambahannya. Wirausaha, kebetulan tidak memegang, mungkin Ibu Asih sebagai, tapi ya tugas tambahan juga tidak masuk Bu Asih ya ke dalam tugas tambahan di bawah. Ini menambah nilai, cuma ya lebih utama dan penunjang yang dikejar. Mungkin ya kalau saya sih diabaikan, tidak masuk di PAK seperti itu, hanya di SKP. Nah, pengembangan, jadi ini secara umum seperti ini, MGMP tadi kata ulun bilang, workshop, seminar, webinar, PTK dan makalah. Ini yang 4 ini yang harus Bapak Ibu kejar. Ikut webinar 0,1 nilainya, ikut workshop 30 jam 1 sampai 82 jam 2, ya sampai 82 jam sampai yang ratusan kali yang ikut diklat cakep atau diklat cawas itu bisa di atas 100. Tersusunnya rencana MGMP tadi tiap tahun MGMP, tersusunnya pembuatan PTK dan makalah. Jadi minimal makalah itu 1 tahun 1, berapa tahun 1, karena kan lebih amannya 1 tahun 1 itu bisa merencanakan terus melaksanakan kegiatannya dan pelaporan, sehingga ulun aja PTK sampai setahun baru setahun menyelesaikan, karena menyelesaikan penelitiannya 3 bulan awal atau penyusunan proposal apa terus pelaksanaannya 3 bulan memang 3 bulan di perencanaannya, yang di laporan karena kan PTK nanti ada di belakang lagi ada laporannya. PTK tersendiri PTK 1 bundel tambah lampiran berupa laporan kegiatan baik seminar maupun berbagai kegiatan macam.
Ya, lanjutkan ke bagian kedua. Ini sudah tersusun seperti itu ya. Sudah tersusun. Jadi ini adalah minimalis, betul minimalis. Dari yang kuning ini adalah patokan yang di atas. Yang ini adalah tugas kita. Nanti Bapak Ibu yang guru IPS, guru IPA tinggal ganti guru IPA. Guru IPA, seperti itu. Guru bahasa Indonesia, guru matematika. Tinggal ganti ini yang tambah saja semuanya di sini. Ini tinggal tambah saja tugasnya sebagai apa saja seperti itu. Ya, kita ke rencana SKP. Rencana SKP sudah disusunkan. Nah, di sini berkualitas jumlah RKT itu cuma satu dokumen. Jadi satu bundel kita terima dari sekolah, pegangan dari Bapak Ibu, rencana tahunan dimasukkan situ semua. Jadi, terus tingkat kebenaran RKT-nya 95%. Ya mungkin 100% Bapak Ibu, 100% adalah mutlak itu milik Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Hanya mutlak milik Allah, milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ibu ayah. Ini 95% itu diterima. Ayo pada ikut. Terus selama penyusunan selama 12 bulan. Itu standar selama 12 bulan seperti itu. Kan? Terus yang kedua, yang kedua adalah pembelajaran IPS. Nah, jumlah rencana pembelajaran kalau ini satu dokumen. Kenapa satu dokumen? Nanti itu ada buku 1, 2, 3, dan 4 itu besar juga. Contoh RKT, nanti besar, contoh buku 1, 2, 3, dan 4. Jadi satu dokumen itu termaktub dalamnya buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Sama juga 95%. Dan penelitian pun 95% tingkat kepercayaan. Ada 5% yang tidak diterima pada itu. Jadi ada sesuatu mungkin error, kan manusia tempat salah lupa apa. Jadi hanya 5% itu yang tingkat errornya, kesalahan seperti itu. 100% kata tadi adalah milik mutlak Subhanahu wa taala. Sama juga 12 bulan. Untuk pelaksanaan pembelajaran jumlah tatap muka daring atau tatap muka atau daring nanti tergantung dari kita ini. Mungkin karena kita ganti tatap muka aja kuliah atau daring. Dan dilihat lagi perkembangannya. Kenapa 360 jam? Nanti kita lihat lagi di sampingnya ini ada rumusnya Bapak Ibu. Nah, rumus kita lihat karena ulun ini adalah 4 jam, jadi diganti 4 jam mata pelajaran. Ulun adalah mengajarnya 8 kelas ya, 8 kelas. Nah, 8 kelas setelah 30 kali pertemuan sehingga 2 kali. Jadi tinggal kali ke sini, tinggal diubah rumusnya. Di sini adalah 4, diubah. Sini adalah 8, 30. Jadi mendapatkan 960 jam. Ya, tinggal diganti di sini adalah 960 jam tatap muka. Karena ada 8 kelas tadi. Ini 8 kelas, kita 30 kali pertemuan. Jadi disesuaikan dengan kita menunggu sampai dulu menunggu kalender akademik dari dinas, dan biasanya dari kurikulum itu ada. Biasanya kalau di Banjarmasin biasanya mereka kurikulumnya membagi jumlah jam bisa atau Bapak Ibu lihat di kalender pendidikan itu nanti ada jam efektifnya. Di berapa bisa Bapak menghitung dan pada mata pelajaran masing-masing berapa kali pertemuan yang bisa dilaksanakan. Ya, lanjutkan. Kalau kanunnya penilaian. Nah, penilaian berarti penilaian kenapa ini 8 kali penilaian dikali 6 kelas. Jadi ada di sini diproyeksikan ada 8 kali penilaian. Proyeksi 8 kali penilaian, mungkin 22 ada 4 bab, setiap bab 2, jadi 2 penilaian. Tergantung Bapak Ibu nanti memproyeksikannya berapa penilaian dikalikan 8 kelas. Nah, itu karena 8 kelas. Karena 8 kelas berarti adalah 8 kali 8. Nah, di sini diubah. Berarti lu 64 kali penilaian. 60 60
sama di sini kita ambil saja juga oh ya 64. Nah, dan nanti Bapak Ibu juga ya ini kenapa mengenai KKM, karena ini karena masih pakai kriteria KKM, jadi nanti mereka masih IKM belum, karena kita masih megang kurikulum 13 berbasis KKM, sehingga Ibu harus melampirkan nanti ini adalah KKM, laporan KKM-nya. Jadi ada laporan akhir, biasanya kalau Bapak Ibu yang PTK itu kan ada kesimpulan akhir bahwa yang memenuhi KKM adalah 97%, 3%-nya yang tidak mencapai KKM. Nah, itu yang harus Ibu lampirkan nanti. Biasanya dicari, jadi nanti didokumentasikan semuanya, seperti penilaian juga didokumentasikan. Jadi jangan sampai hilang. Nanti kalau suatu waktu untuk mencari bukti, atau mungkin dari inspektorat atau dari BKD minta bukti bahwa Pian 8 kali menilai selama untuk 8 kelas, dia harus bisa ada portofolio. Jadi Bapak Ibu harus bisa melampirkan portofolionya seperti itu. Kan analisis. Nah, jadi analisis soal dan hasil itu karena tadi 8 kelas, 8 kali penilaian tadi kan ada 8, karena 8 kali penilaian juga 8 kali kan untuk 8 kelas. Berarti juga ada 64 kali. Nanti ulun bagikan contoh untuk anates, baik itu pilihan ganda maupun anates untuk uraian. Jadi itu bisa nanti lengkap itu. Jadi untuk 32 siswa anatesnya, keluarnya nanti langsung anates per kelas. Jadi Bapak Ibu memportofoliokan untuk analisisnya ada. Ya, berbasis portofolio Bapak Ibu ya. Ya, kan ke jumlah remedi juga. Nah, ini remedi. Jumlah remedi. Jadi jumlah remedi, karena remedianya 4 kali ini mungkin karena kenapa 4 kali. PTS 1 kali remedi, terus pas semester 1, PTS per semester 2, dan pas semester 2. Jadi 4 kali remedi. Itu membagikan juga contoh analisis remedial dan bukti fisik remedial. Jadi ada tadi contoh RKT, kita membagikan contoh RKT. Mohon kepada kurikulum untuk mengasihkan bentuk file PDF kepada masing-masing guru untuk dijadikan sebagai portofolio. Jadi Bapak Ibu kalau lebih amannya portofolionya dibuat aja dalam bentuk PDF, tidak perlu dalam bentuk, mungkin kalau mau dalam bentuk hard copy silahkan, tapi kalau lebih amannya yang simpan aja semua dalam bentuk PDF. Jadi kalau sudah RKT di PDF-kan, terus nanti pian buku 1, 2, 3, 4 di PDF-kan, terus nanti jumlah penilaian pian, jumlah penilaian juga dalam bentuk soal-soal baik pilihan ganda maupun uraian di PDF-kan, terus analisis naskah soal juga di bukti fisiknya lebih amannya di foto untuk anak-anaknya yang dokumentasikan dalam bentuk PDF. Terus nanti yang hasil remedi juga di PDF-kan, jadi tidak akan kertas seperti itu, kecuali mungkin nanti diminta dalam bentuk printout, biasanya pemeriksaan perangkat pembelajaran seperti itu. Oke. Sesuanya laporan hasil penilaian. Nah, jadi hasil penilaiannya disampaikan karena ini 192 masing-masing 3, kita ambil rata-rata berarti 32 kalikan karena 8 kelas seperti itu. 8 kelas. Nah, 32 kan memang 32. Nah, 32 jadi karena 8 kelas 8 berarti adalah 256 laporan hasil penilaian. Untuk didokumentasikan laporan hasil penilaian anak-anak itu didokumentasikan seperti itu. Jadi yang maksudnya untuk PTS didokumentasikan. Jadi semuanya serba didokumentasikan hasil dari pekerjaan siswa, lebih amannya. Nah, pada akhirnya Ibu didokumentasikan, dan pada akhirnya Bapak Ibu akan membantu meringankan
program dari akreditasi. Jadi pada saat bagian akreditasi sub koordinasi bagian 8 standar itu minta, Bapak Ibu sudah siap, penilaian kita siap. Jika sudah ada, masing-masing guru memegang bukti fisiknya masing-masing. Ya, Bu. Ya. Lanjutkan. Jadi 256 Bu ya. Nah, 256 laporan. 356 laporan. Itu kerja. Yang sebelum bekerja. Jadi sampai mungkin 100%, 100%, karena kan 32 siswa full menerimanya. Mutlak kan karena 32 tersampaikan, 32 terdokumentasikan, tidak terdokumentasikan. Jadi kayak ini 100% Bapak Ibu. Ini yang remedi. Nah, ini remedi ini 100%, ada yang berapa ya tergantung dari hasil dari Bapak Ibu cantumkan berapa remedialnya. Untuk fisiknya seperti itu. Kan ke tugas tambahan. Nah, kalau tugas tambahan wali kelas. Nah, jadi sini ganti tersusunnya laporan. Laporan kegiatan wali kelas. Nah, laporan wali kelas. Susun lagi dia. Karena membagikan contoh susun laporan wali kelas. Ada laporannya. Ada laporan. Sesuai di ini, jadi nanti dituntut ada laporan. Kelas juga nanti belum membagikan laporannya. Simpel aja laporan, soal mudah. Terus ini kebenarannya ya 90%. Ada 5% error, matikan atau apa, tidak kurang lengkap atau apa seperti itu. Makanya diambil tingkat kebenarannya 95%, errornya 5%. Sama 12 bulan pula. Terus pengembangan profesian tadi. Nah, ini tergantung Bapak Ibu sama tahun 2022 nanti dapatnya ada berapa? Satu dokumen, satu kali diklat, satu kali seminar, terus satu kali workshop. Kalau khusus ini satu kali webinar. Kita belum memprogramkan. Nanti di sini yang ganti dekop sini yang ganti adalah di sini. Pilih saja di sini tergantung dari pelatihan. Oh, seminar di sini seminar atau workshop yang kurang dari 30 jam. Seminar ternyata webinar. Seminar mungkin yang offline, webinar itu yang webinar itu adalah web. Nah, web seminar virtual. Webinar, web seminar. Nah, jadi pilihannya tergantung dari tapi Ibu dapat sertifikatnya. Untuk seminar tinggal ganti aja ini seminar. Kalau yang webinar ganti kemarin dapat webinar PGRI. Terus yang kedua sini ternyata dapat workshop. Nah, tinggal workshop 30 jam rencana workshop. Satu aja dapat rencananya. Realisasi kalau 2 nanti ada juga nilainya. Jadi kita bisa, karena kita tidak langsung, tidak live, bukan tidak live sih, maksudnya tidak online karena bisa offline, jadi bisa aja menyesuaikan nanti dalam 1 tahun itu nanti di akhir tahun ternyata 1 di rencana ini saya dirubah Ibu, ternyata selama setahun yang dokumentasikan dan ternyata mendapat seminar sekali, webinar sekali, diklat 3 kali, itu disesuaikan di akhir tahun. Bisa dapat realisasi. Kita baru nanti masih rencana. Kita merencanakan. Oh, ini tahun ini 1 kali. Kalau dapat 2, tidak dikejar. Kita pian mengejar, cari webinarnya, cari workshopnya, diklatnya, baik yang berbayar maupun yang gratis, baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun lembaga-lembaga, maupun yang ikut di SIM PKB, itu Bapak ikut maupun yang di MGMP. Ini MGMP.
PGMP rekan-rekan adalah satu dokumen seperti itu. Lanjutkan yang tugas tambahan. Nah, ini yang pertama, tambahannya adalah melaksanakan yang mendukung tugas guru. Jadi yang lebih aman itu adalah PGRI. PGRI yang kedua itu yang sering terpakai, sering diakui adalah piagam bencana kalau untuk pegawai negeri. Kalau pramuka itu kemarin Pak Dukri, terus yang Pancawarsa itu yang pramuka. Jadi yang penghargaan yang sifatnya resmi dari pemerintah itu dihargai di penunjang. Kemudian jangan terlalu mengejar penunjang, tetap dikejar penunjang, cuma ya paling tidak yang bisa adalah di KJRI maupun di MJNT itu yang dihargai. Sedangkan di luar itu kadang tergantung maksimalnya, mungkin yang ketiga D aja ulun tuh 10 kan, 10 disyaratkan jangan lebih dari 10 angka kredit. Kalau PGRI aja 0,75 pengurus 1 dan selama 4 tahun sudah dapat 4. 5 mungkin 1,5 1,5 1,3. Nah, setahunnya kalau jadi anggota PGRI dapatnya 3, sisa 7. Mungkin 7 dapat dari sertifikat atau apa. Nah, jadi ya penunjang ini memang agak sulit. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya di kampung itu jadi IRKAM itu bisa IRKAM. Jadi di RT, SKRT, SK jadi kematian itu bisa dipakai. Ya, jadi masukkan saja dengan batas minimal, misalkan disyaratkan BIC itu 5, syaratnya hanya 5, D 4A itu 10 aja angka kreditnya untuk batas penunjang. Jadi pian lebih baik mengejar yang utama daripada penunjang seperti itu. Untuk perilaku kerja ini nanti diserahkan ke kepala sekolah, beliau yang akan mengekspektasi atau memberikan butir-butirnya seperti itu. Apa sih? Sini bapak-bapak sekolah yang mengisi di sini berlaku kerja, bukan kita yang mengisi berlaku kerja. Ini khusus pimpinan, ekspektasi pimpinan. Kata pimpinan yang memberikan catatan kan penilai sudah menjadi data didapat, ini juga didata, jadi tidak perlu diganti secara otomatis. Terakhir kita ke lampiran Bapak Ibu, lampiran nanti. Nah, di sini juga lampiran sasaran. Nanti ini adalah diisi oleh bisa tim dari tim kurikulum dan tim SKP dan bisa mengisinya di sini dan dikonsentrasikan pada sekolah untuk lampiran sasaran kinerja pegawai. Penanggapan itu tergantung dari pihak sekolah melalui RKT-nya, bahwa RKT minta setiap berapa hasil kerja dilakukan. Itu bisa terjadi di RKT itu ada sumber dayanya. Nah, jadi sumber daya sini dilihat dari RKT seperti itu, konsekuensi. Nah, di sini bisa dibuat aturan main oleh kepala sekolah. Jadi di sini nanti yang diatur oleh kepala sekolah. Nah, jadi sampai sini. Untuk umpan balik ini adalah realisasi. Nah, ini masih di akhir. Kita tidak jadi di akhir nanti, makanya Bapak Ibu nanti di akhir realisasi umpan baliknya adalah realisasi ya, kita bekerja mulai dari Juli ini, Juli, September, Oktober, nanti November, Desember. Nanti pas saat November, Desember itu kan langsung dokumentasikan selama 1 tahun pekerjaan yang dikerjakan. Nah, nanti itu yang akan dijadikan sebagai SKP. SKP ini nanti akan merujuk ke PAK Bapak Ibu di PAK itu. Jadi cerminan SKP adalah PAK itu. Jadi SKP dan PAK itu saling beriringan. Jadi sama di PAK sama nanti disama juga di SKP. Jadi kalau tidak sama itu bisa jadi nanti temuan atau jadi bahan pertanyaan dari BKD. Karena dia memperbandingkan yang masuk dari dinas dengan SKP yang Bapak Ibu upload. Nah, jadi kan naik banget diupload nih melalui siap aja. Jadi nanti bisa dibandingkan. Tapi ya ntar ini memang tidak. Tapi kalau ulun pribadi sih semaksimal mungkin untuk menyesuaikan, menyamakan antara SKP dengan PAK. Jadi harus disamakan. Jadi beruntung kita belum sama seperti
Bu Elmi ya, suami si Din itu yang di dinas Bu Elmi ya. Nah, Bu Elmi suaminya itu sudah SKP-nya online, jadi mereka sasarannya itu sudah online. Jadi apabila sudah akhir tahun tidak terlaksana, maka akan mengakibatkan tunjangan kinerja mereka akan berkurang. Untung bagi kita guru, tidak lagi di online kan, belum di tidak bisa, tidak di online kan. Seandainya seandainya di online kan juga, itu yang berbahaya bagi kita ya. Nanti rencana kita 2 atau 3 seminar atau diklat kalau tidak terkejar, maka akan berpengaruh pada tunjangan kinerja daerah PKD kita. Mereka di dinas itu mereka sudah mengejar target. Kalau kita ya masih beruntung guru, nanti di akhir baru menyesuaikan sasaran kita. Jadi sasaran itu bisa diubah. Nah, kalau sudah online itu nanti yang sulit, harus mengejar. Kalau yang satu konsekuen, satu harus dikejar. Kalau 2 diklat harus 2. Yang dapat 3 itu berarti otomatis itu lebih bagus, berarti nilainya lebih tinggi, berarti melampaui target. Kalau 2 pas mencapai target seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi nanti ulun bagikan, kita sampai lampiran aja Bu ya. Nanti ulun bagikan berbagai macam lampiran-lampirannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa pelajari. Nanti di WA aja, atau di WA secara pribadi atau begini nanti selanjutnya untuk SKP ini. Nanti ulun bagikan semuanya dalam bentuk file yang karena gabungan jadi satu, ulun RAR atau zip, jadi bisa atau satu kalau ulun depan, jadi semuanya jelas rinci semua dalam satu file, bisa bentuk PDF, bisa ulun satu ulun kirimkan nanti ke grup. Ini videonya, penjelasan singkatnya, nanti bisa Ibu kita ketik lagi, bisa dipelajari lagi. Kalau ada yang kurang jelas bisa tangan. Terima sebelumnya. Kalau ada kesalahan, mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.